Ini proses rubber sheet dulu ya, namanya rubber sheet. Jadi dari kita punya peta, data awal itu koordinatnya sembarang atau lokal. Nah, sedangkan Google Earth itu udah sebenarnya. Misalkan dia di sini di Tomang, ya di Tomang posisinya dengan koordinat sekian gitu kan. Berhubung kita datanya masih lokal atau sembarang, kita ada proses rubber sheet atau registrasi atau georeference namanya. Nah, untuk ini untuk mempermudah, kita minimal harus mempunyai 4 titik minimal. Tapi di sini dibikin standar aja 4 titik aja udah, jangan lebih dari itu. Karena belum terbiasa. Kalau misalkan terbiasa rubber sheet sih nggak masalah, bisa lebih. Semakin banyak, semakin pas, semakin akurat. Karena kan kita nggak cenderung ke mapping ya, nggak cenderung ke pemetaan, cenderungnya kan ke mana? Ke jalur kabel. Nah, ini ada contoh gambar. Ini sudah enak kayak gini, bisa ngambil kotak. Kalau misalkan ada data yang border di sini misalkan sungai, berarti kan nggak kotak ya, melengkung. Makanya kalau ada contoh yang ini kerja contoh yang ada kesusahan gitu. Wah, ini terlalu gampang ini. Tapi tinggal RAD. sekarang kayak gini kan. Nah, itu masih enak. RAD. Punya dinar. Jangan gua juga yang direkam bunyi. Punya dinar yang daun. Daun. Pulang masuk gue. RAD bener itu bro. RAD langsung kok. Rokok semua lagi. Ujungnya. Iya, ujung. Mama, saya rokok semua. Gue mau. Ini gampang. Orang hujan. Nah, itu. RA. Ini gila semua Ini boleh coret-coret ya? Boleh ya. Nah, ini bordernya kan ini ya, ke sini kan? Di sini ini jalan, tapi jalannya bentuknya nggak lurus. Nggak lurus. Ayo. Nah, kita cari yang posisi kira-kira kotak. Nggak kotak juga apa, yang penting kita ngambil 4 titik tuh enak. Kalau misalkan bisa, boleh begini. Misalkan kalau kotak yang enak kan gini ya. Boleh jadi gini misalkan. Ini sini 2, sini 1. Boleh di sini 1. Padahal boundary-nya masih melebihi gitu. Misalkan di sini boundary. Nah, contoh kayak gini kan. Ini boundary-nya di sini. Kita boleh ambil di sini 1. Di sini 1. Ini kan masih belokan, kita susah ya. Cari yang paling enak. Misalkan nggak dapet, ya udah boleh di sini deh. Di sini. Bayang nggak maksudnya? Bayang. Atau yang sini ya? Jadi jangan maksain ngambil benar-benar boundary yang sebenarnya gitu kan. Yang sesuai sama itunya. Nggak sesuai nggak masalah. Misalnya kita punya boundary segini. Nah, kalau untuk rubber sheet itu minimal 4, kita ambil 4 titik tapi yang mudah. Posisinya yang mudah. Jangan yang susah. Kalau misalkan kita ngambil boundary asli boleh. Yang penting nanti pas patokannya itu harus pas per titiknya, karena kita acuannya sama not. Udah tahu not atau vertex enggak? Semuanya. Udah kan. Nah, di AutoCAD itu ada yang namanya not. Kalau misalnya kita bikin polyline, contoh lagi nih, kita mau bikin belokan ya, pasti kita klik di sini, klik ini jadi kan sudut. Kalau nggak diklik ini nggak akan belok. Misalnya kita mau bikin ngikutin bentuk jalan, pasti ini kita kalau bisa belok diklik. Nah, ini kita muncul, kalau diklik lagi muncul warna biru biasanya. Itu namanya not atau vertex. Nah, di sini juga sama bentuk not atau vertex. Ini teori mudahnya kayak gini. Kira-kira gimana? Kalau misalkan teman-teman punya area bentuknya kan macam-macam bentuknya ya. Nah, pengambilan mudahnya gitu aja. Kenapa nggak semua boundary? Kalau misalnya kita ngambil titik semuanya, ini bakal banyak titik. Ambil banyak titik di sini, oke, udah bener. Di Google Earth-nya nggak pas. Nanti petanya begini enggak. Pernah ada yang lihat hasil gagal? Mencong-mencong ya? Keriting lah segala macam. Menyong gitu rumahnya. Kemarin udah bikin contoh salah sih sebenarnya. Ini udah dihapus. Gimana? Ada yang tanya nggak? Bikin pakai cara ini. Iya, kan Ya? kotak ya. Gimana? Kan ini dibalik Belum dapat. di sini sama Maksudnya sini belum kan dapat tadi gimana? belum ngerti ya? Belum ngerti. Coba jangan bikin di sebelahnya bikin garis deh. bersih Sebelahnya. jadinya jadi Polyline. rumahnya itu kan harusnya kotak ini. Agak di zoom outnya agak. Nah, itu ada warna biru. Itu ada warna biru yang di select itu kan ada warna biru tuh. Arahin ke ujung-ujung garis ini kan. Nah, itu namanya vertex atau not. Nah, head vertex kan.
atau not. Kalau di software lain mungkin yang small word itu biasa disebut not. Vertex juga. Oh, vertex juga ya. Kalau di program lain ada yang bilang dia not. Node tulisannya. Ini vertex, AutoCAD vertex. Itu biasanya hubungan nanti sama segmen. Sama apa sih banyak sih. Gimana udah? Udah kebayang. Ya. Terus yang gini gimana ini sendiri nih? Kalau di sini belum paham, kayaknya nanti proses awal kan susah. Soalnya kalau misalnya ini udah berhasil, kayak mau lihat jarak, apa lagi? Buat KMZ itu nggak perlu lagi nanti, nggak perlu lagi balik dari Google Earth ke AutoCAD. Ini kunciannya di sini. Itu mungkin kita praktekinnya maksudnya di kotak ini tuh dari garisnya gimana? Secara teori ada yang ini nggak? Ya, pasti dipraktekin. Cuman secara teori gimana nih? Teman-teman dapat ya? Yang belum dapat, Jun. Fajri. Ya, gimana? Gimana Ji? Jun ini di sana. Itu apa tuh? Era. Yang mana? Siapin LA di sini. Yang cara boundary-nya itu. LA aja. Cara boundary-nya jadi gini. Misalkan kita punya data kayak gini. Ya boundary-nya kan udah pasti ya. Ini kan bentuknya hampir kayak gini kan boundary-nya kan. Nah, ini kelihatan nggak? Jalan-jalannya kelihatan kan? Nah, kita cari titik yang termudah. Kalau bisa bentuknya kotak. Kalau bisa cari bentuknya kotak, tapi jangan terlalu sempit juga. Nanti jangan terlalu sempit. Misalkan, oke lah di sini aja biar gampang misalkan. Jangan nanti yang sininya kesalahannya lebih besar nanti. Nggak pasnya tuh lebih besar. Jadi maksudnya. Gampang. Iya. Dari 100% cakupan kurang lebih 60 lah gitu ya. Kalau misalkan kita semakin sempit, semakin kecil kotakannya, kesalahannya makin besar gitu. Berarti kan semakin besar semakin kecil kesalahannya. Ya, semakin mendekati boundary-nya itu semakin kecil kesalahannya. Kayak gitu. Nanti kan ada hubungannya sama jarak. Iya. Sama posisi ODP kan. Semuanya lah, koordinat. Kayak gitu. Terus yang belum paham gimana? Boundary-nya kan kita punya boundary. Iya, di boundary satu gituannya. Gimana? Yang di boundary satu gituannya. Gituan gimana? Papan tulis. Satu papan tulis. Jadi gini, kita kan punya boundary. Taruh boundary-nya di sini. Boundary yang kita dapat itu di sini. Sampai sini kan? Nah, ini boundary asli nih. Yang tugas kita cuma segini. Nah, kita mau proses rubber sheet. Syarat rubber sheet itu punya 4 titik. Ya, 4 titik. Di sini kan kalau dibikin 4 titik secara langsung kan nggak bisa. Pasti nanti jatuhnya garisnya akan gini. Ya kan? Ini nggak dapat kayak gini. Nah, kita cari posisi yang termudah. Usahakan bentuknya kotak. Nah, ini kan mendekati nih kalau misalkan kita ngambil ini. Mana tadi ini? Iya. Ini sama ini. Nanti bentuknya jadi kan kayak gini. Mungkin kesalahan di sini akan lebih besar tapi nggak masalah. Kecil. Maksudnya nggak terlalu kelihatan. Makanya usahakan kalau misalnya kita lebih teliti boleh ngambil daerah sini boleh. Gimana? Berdirinya makin kecil ya kesalahannya. Gimana? Makin besar berdiri yang kita bikin di situ makin kecil. Makin kecil kesalahannya. Iya. Nah, maksudnya lebih teliti itu. Nah, misalkan Kan kita punya 4 titik doang kan. Lebih dari boleh lebih. Kita saya pribadi menyarankan minimal maksimal 4. Ini semakin banyak tuh. Kan semakin banyak semakin oke. Ini semakin banyak. Iya. Nanti Sinkronnya itu bentuknya drag and place. Jadi misalnya lu bikin 100 titik, yang titik ini disambungin lagi. Perumahan. Bukan, itu Laut. apartemen dengan rukonya yang wow sekali. Wow sekali. Oh iya benar. Apartemen gue. Gini Pak Jeri, boundary-nya kan ya, boundary-nya kan berarti dari sini kan, ke sini kan, terus ke sini, ini ya ke sini, ke sini, ya kan, sampai sini ya. Ini tengah-tengah kita udah secara kasar juga kan langsung kelihatan kotak di tengah ya kan. Iya. Berbentuk persegi ya. Iya. Kalau bisa kotak persegi pokoknya. Walaupun ibaratkan Tapi jangan terlalu acak-acak kecil. gitu ya. Iya, tapi jangan terlalu kecil. Ada kecil misalkan ini juga ada kotak nih di sini. Kita oke lah ngambil di sini kan gampangnya. Kesalahan di luar-luarnya makin besar nanti. Kesalahan gak match sama Google-nya makin besar. Usahakan selebar mungkin. Syukur-syukur bisa ngikuti boundary-nya. Kalau udah oke. Makanya nanti kalau misalnya kita ada garapan data yang baru, area yang baru, bagusnya sih seluruh area itu misalkan Jakarta, kita registrasi dulu.
ke koordinat sebenarnya baru dipecah. Itu kita nggak perlu proses ini lagi, nggak perlu lagi, tinggal jalan aja. Itu kan cuma sekali proses kan, daripada per area. Nah untuk pajer ini, kita pajer kelihatan nggak ada kotak di sini. Ya langsung aja ambil, karena di sini kita susah ya kan. Kita ambil aja di sini. Udah. Sama di Udah. Google juga sama. Gitu. Baru proses di AutoCAD-nya nanti kita bersihin. Sekarang itu ke bawah juga. Ke bawah. Ke bawah semua. Ke bawah Nah nanti kita semuanya. kan punya batasan segini filenya kan, kotakan yang ini kan sampai sini kan filenya kan, kotakannya. Ya nanti bisa. Ya, Fadli terlalu mengerti. Gimana? Ngajak belum? Udah ada gambarnya. Oh udah semua gambarnya kita praktek biar lebih enak. Oke. A aja nih, A aja. Puternya ya sekarang. Pulpen. Pulpen Pulpen gue. Yo. Sekarang kalau di AutoCAD sama di Google itu gimana caranya? Biar bisa sama tadi kan bilangnya jalan tuh, misalkan bikin kotak. Yang kotak-kotak di Google Earth yang kita bikin boundary-nya, terus yang di AutoCAD-nya sih gimana? Patokan aja, cari patokan kan sekalian jelas beda ya. Cuman kan kalau misalkan data yang Muara Karang sendiri itu kan gambar udah kayak gitu tuh. Ya, udah enak tuh, jalannya udah ada, cuman udah ada. Sekarang kita mengambil yang jalan aja pinggiran, udah samain aja, itu kan ada nama jalan. Cari patokan yang paling mudah gitu aja. Yang kelihatan lah kalau pokoknya sama ya gitu ya. Iya. Tahu udah itu belum habis tuh yang Atau sekarang kita praktekin nih biar lebih jelas. Boleh. garis rem. Dokumentasi siap. Terus diupload gitu ntar ya. Jaga suaranya nggak dengar sama. Dual cam dong, dual cam. Silent please. Dual cam. Itu satu lagi. Ini jangan. Wah, merum. Lalu kita tahu Pindah karena di proses. Benar, kita di proses. Iya. Mau pakai ini teman-teman, gambarannya gampang. Ya ini tadi. Yang lagi. RBD coba RBD. Konsepnya kan udah dapet kan. Apa aja dulu? Kami jatuhan bawah udah pertama buka Google. Gak lama kan kita dapat data ini ya. Ya. Yang kamu Nah, kita cari lokasi yang enak. Nah kayak gini. Kenapa saya minta lebihin? Ini kan potong nih. Jalannya nggak tahu ukurannya sih apa segini misalkan, atau lebih kecil, atau segini kan nggak tahu. Oke, kalau bisa kasih datanya pas memotongnya itu lebihin aja lah berapa meter gitu kiri kanannya. Jadi kan istilahnya overlay, jadi keluar dapat ya kan, dari kanan dapat. Kita cari di Google. Ini nama jalan apa? Google. Yang ini tolong boleh dicatat sambil dicatat atau apalah caranya biar nanti jangan terlalu ngandelin ingatan ya, masih lupa. Sambil dicatat. Ini baterai connect. Charger. Udah cas. Tadi bilang. Pulpen gue. Nih, bukan. Kan kalau dilihat di sini ya teman-teman kalau dilihat sini, kan kalau dilihat kan boundary-nya kan ini enak ya, udah kotak ya kan di sini. Nah kita lihat di Google-nya. Berarti kan kira-kira ini ke sini, di sini kan. Nah, kita buat dulu di Google. Atau boleh lah di mana dulu? Atau kita dulu boleh. Atau di Google dulu ya. Google. Jadi pakai yang pakai ini pakai kalau lain. Namanya terserah sih apa? Yang gampang aja. Banyak banget. Biar tegas warnanya kasih apa? Merah atau apa? Pink. Mau pink boleh. Tegas pasti. Bro, dikit dong. Ini. Ini mana colokinnya? Udah mau habis. Ayo gimana? Panas di sini.
Itu parah banget tuh nggak tidur. Dia gue pegangin. atasnya itu sepatu. Lu lihat dari sono udah kan. Kita oke dulu. Ini boleh di kalau udah ini baru kita pasin. Kalau kita udah dapet ininya, ya jangan lupa di R. Biar prosesnya sama ini lebih enak. Jadi gede ini. Pasin aja. Bikin kata Kali lain. Nah, apa aja benar semua. Paling soalnya ini punya orang dulu. Kita maaf-maafkan. Jadi ya. Oke. Ya udah jadi gini kita ini aja langsung kontrol S jangan pokoknya langsung kontrol saja takutnya ada yang belum paham nih tak simpan kemana kan ada di nanti di my place gitu kan ada di apa di temporer kita kontrol S aja langsung nah, namanya kan bener dari KMZ ya kita simpan nah kita bikin juga di AutoCAD Nanti kelihatan ini tuh. Kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan kan? nah ini ya makanya kita harusnya datanya lebih dari ini jadi kira-kira itulah kalau kita dapat center daerah sini kamu center daerah sini ya dapat ya jadi biarin aja boleh disimpan dulu nah yang tadi juga kan ini udah disimpan juga kita buka ada satu software nanti tambahan namanya Global Paper bagi teman-teman udah yang punya ya yang belum boleh copy dia apa di Anggit di Fajri di JI Gua ada. Ada. Gua ada. atau ke saya langsung nanti boleh Goceng email. kalau ke saya 10 ribu Waduh, murah. Kamu gua goceng. berapa kita udah buka ya berapa bukanya apa saja langsung Open your data. cari datanya berarti kan dari data. Jadi di sini cuman sebetulnya cuman impor ekspor. Dasar ini software canggih sekali. Kita file setelah buka file pilih yang ekspor data, ekspor data. Pilih yang karena AutoCAD extensionnya DWG, kita pilih yang DWG. Ini oke aja. Nah ini nyampe nih. bawahnya di hide aja. Gak bisa nih, gak ngerti nih pengalaman gimana. Tulisnya di aja di hadiah. Tinggal oke aja. Baru namanya juga. Terus kalau nggak ada yang pilih ya. Gak ada dipilih-pilih. Kita kasih nama kan dari ini aja. Kan di Google Earth itu koordinatnya geografi ya, yang 106 derajat, 8 detik itu geografis formatnya. Kita kasih aja biar nggak lupa dan ada fotonya geografi. Udah. Ini kalau misalkan file yang dari Global Mapper masih buka file, itu nanti kalau misalkan dibuka di AutoCAD dia nggak mau, yang lain nggak mau. Karena dia juga buka tutup nggak berat kalau Global Mapper. Beda sama AutoCAD. Kita buka di AutoCAD. Kan biasa. Ini sudah ada kan. Bukan biasa. Nah kalau muncul ini kombinya aja yang di cancel. Always. Bapak boleh, tapi ini saya jangan takutnya error. Ini biarin aja. Nanti kan bisa dibaca dulu apa masalahnya. Nah, ini kan nggak kelihatan. Kita zoom extend aja. Udah tahu kan semua zoom extend aja. Nah, ini ada labelnya hapus aja. Z kita bukan enter. Z.
Berarti ini kan data yang benar ya. Jadi data yang benar. Yang masih belum benar kan yang ini. Nah, ini yang di copy ke sana, di-select semua. Copy di kalau di sini. Kopinya biasa itu Mas. Biasa dulu. Ini juga pasti itu biasa. Ini kan kalau agak jauh aja dulu nih. Pasti. Nah ini kan data di sini kita agak jauh dulu. Nanti sana mau di scaling biar nggak terlalu besar. Nah kan perbandingan ini data yang benar nih. Ini data yang kurang benar. Kita scaling dulu. Dikira-kira aja. Yang merah masih kelihatan kan ya? Masih. Masih select. Makanya yang merah jangan ikut ke select. Kenapa dijauhin? Biar yang merah nggak ikut ke select. Udah scaling. Kalau untuk FAG sendiri itu dikasih 0,001 ini udah dapat besarannya kurang lebih. Kita diselect aja. Nah kan, book. Kalau ragu kita harus aktifkan itu. Seperti di sini. Atau di scroll atau di zoom. Ya, perkiraan aja untuk scaling. Kalau misalnya bawah 0 kan berarti lebih kecil. Kan tadi kasus yang apa ya buat copy paste itu kadang nggak muncul sendiri gara-gara Google Mapper Google Mapper itu asing mas. Kalau misalnya nemuin kasus kayak Ini nggak muncul pas ininya. yang copy paste yang tadi kan copy paste kan yang kecil banget tuh kelihatan. Ya itu masalah proyeksi. Yang asli data dari sini kan, yang data yang lama-lama itu kan banyak yang tadi yang gede tadi. Nah, kita udah konversi kan tadi ini ada. Kalau misalnya tadi kan ini dari AutoCAD yang ini apa ya? Proyeksi. AutoCAD tadi kan misalnya mau copy tuh terus nggak muncul atau apa? Jadi Di zoom action aja dulu, ya mentah zoom action. Tapi sama deketin dulu aja, baru di scaling. Oh jadi Pas. itu nemuin titik itu dong yang kecil itu kan? Iya, yang kecil itu. Ada yang titik yang berbeda. Nah ini kan udah ya, ayo biar cepet bermalam. Ini juga udah kok. Ya, ini ada udah deket ya. Cara makan. Di AutoCAD map, Oh, ambilin dong. ini ada menu map Jauh kan, jauh. Ah, lu mah gitu. map drafting. Suapin dan Ayo, Iklan. Ya, Bro. intermezzo. Maaf. Saya intermezzo yang jalan kayak kemarin. Cuma ntar aja di belakang. ya sambil makan ya. Di AutoCAD map, ini ada map drafting ya. Nanti di map drafting ada tools, pilih yang rubber sheet. Ini kan udah disinggung-singgung ya rubber sheet. Di sini posisi rubber sheet adanya di sini. Di map drafting pilih tools, yang mau catat ditungguin. Terus rubber sheet. Diklik aja. Nah ini pakai offsetnya ya. Muncul ini udah tahu belum? Ini. Sudah ada yang belum tahu ya? Belum. Nah ini klik kanan sambil tekan shift. Ke kanan, shift. Tekan shift. Ke kanan, sama shift. Untuk Pilih yang offset setting. Yang bawah offset setting. Sambil pring-pring aja. Oke, nanti muncul ini. Drafting setting. Ini kan ada macam-macam ya. Nanti sambil jalan lah ini jelasin. Paling yang sambil pakai tuh endpoint. Di point, intersection, nears. Apalagi kita pakai untuk rubber sheet sendiri itu pakainya yang endpoint dulu. Kalau misalnya posisinya gini, kita checklist aja ya. Ya. Oke. Bedanya malah. OS spasi. OS spasi. Apa? OS spasi. Postnya. Oh, snap. Sama aja Pak. Coba OS spasi deh. Kali biar lebih cepat. Bisa. OS spasi. Soalnya kita udah posisi tuh ini posisi rubber sheet. Alah ya. Beda. Kalau misalkan kasih kaman lagi nanti ini keluar kaman yang baru. Ntar bingung lagi. Makanya alternatifnya gitu. Jadi kan gini ya, awalnya kita ulang ya. Kita map drafting ya. Kita udah mulai mau posisi rubber sheet ya. Kita pilih ini. Tools, rubber sheet. Nah ini kan belum nempel ya, konsepnya belum muncul. Nah, kita klik kanan sambil tekan shift. Snap setting. Nah, untuk rubber sheet sendiri pilihnya endpoint aja. Oke. Ini kan belum muncul juga, tapi pilihan udah dipilih. Kita tekan F3.
sambil muncul ini on, save on. Kalau misalkan F3 lagi, on off-nya F3. F3. Iya, save on atau off. F3 untuk Kita on off. posisi on. Pokoknya perhatikan di kanan ininya di Oh. harus on. Nah, tadi kan buat ini aja. Yang benar yang mana, yang merah kan ya? Ya. Yang ikut yang dari AutoCAD ini. Berarti ini ke sini ya. Nah, terus jangan lupa ini harus benar diperhatiin urutannya. Kita mau dari mana dulu bebas. Nah, tapi di situ urutannya jaraknya salah. Boleh searah jaraknya, boleh kebalikannya. Asal jangan ngacang. Kita misalnya ambillah titik pertama dari sini ya. Nih, berarti yang mana? Ini kan? Iya. Terus kedua di sini. Bawah ini kan, bawah. Terus bawahnya lagi kanan. Klik aja. Ingat, jangan lupa tuh merahnya jangan geser-geser, ntar nyemplung kayak gua. Ya. Kalau Ya kan kita udah punya 4 ya, 4 kali titik ya kan? Nyemplung Base gimana, point 4, reference Itu kan udah exact jaraknya kan yang merah gimana? udah persis kan kayak di Google Earth yang merahnya kan. Jadi kalau merah digeser, yang di Google Earth pasti berubah. iya Masih kayak berubah. gua pelaut, jadi Ya itu penting juga. Makanya tadi pas proses scaling, yang mana kenapa dijauhin data yang Ya, biar merah nggak kesentuh sama sekali lah. sama sekali, jangan sampai kegeser, jangan sampai ke scaling. Nanti Wah, nyimpen. ini udah kan ya, udah diklik semua. Aduh, Nanti enter atau spasi. masih ada nggak? Ini ada 2 pilihan, satu area, satu select. Pilih yang select. Select semua datanya, Masih ada nggak? enter aja. Nah ini udah masuk sini. Ya. Woi, Fajri belum makan. Coba ulang yang dari Gimana? coba ulang dari sana. Itu. Ini ya. Kita ini. Marah. Ji, lu marah. Nah, Fajri puasa. titik-titiknya Fajri yang puasa. kita temukan. Ada berapa? Ini udah semuanya ya dipilih. Kita enter dulu atau spasi. Hmm. Nah ada 2 pilihan, area dan select. Pilihnya yang select. Tekan S aja terus enter, baru dipilih semua. Di select. Enter lagi. Masuk deh. Ya. Ini boleh di save as. Ini kan masih boundary geo ya, boleh di save as aja lah. Kita buat data baru. Misalkan namanya ini apa ya? Geo ya, karena udah geo ya. Kita tutup dulu karena ini mau dibawa ke global, kita tutup juga. Kita buka lagi global mappernya. Supaya lagi geo. Nah ini perhatiin. Kalau misalkan udah geo reference, misalnya udah diregistrasi, koordinatnya udah benar. Jalan-jalan. Ini posisi projectionnya geografik long, latitude long, zonnya dia nggak ada, datumnya ini di Indonesia ini, guys, masuk. Setiap negara beda-beda. Ini parameternya, ini planarnya, ini elevasi. Jadi kalau misalkan ini satuannya apa sih, meter gitu kan, elevasi, ketinggian. Nah data ini jangan dirubah-rubah, ini penting banget, takutnya kita lupa. Kalau lagi nyekrol kan ini berubah tuh soalnya. Iya. Nah, Lagi iseng kan ambil ngobrol, suka ke scroll. nah sama scroll. Bisa aja tuh G geografis. langsung G aja. Ini aja langsung G. Nah ini. Nah ininya WGS 84. Dia di mana? Udah. Ya, Dia di mana? Indonesia. di buka data dulu, bisa buka data dulu. Tadi aja. Dia tiga-tiganya boleh. Gampang. Selalu legend lah. Nah, itu untuk projection. Nah, kalau udah jadi berubah, itu oke ya. Oke, nah ini datanya. Data yang hasil cover sheet atau registrasi. Kita kan mau jadi KMZ ya kan. Kita di sini makanya kenapa dijadiin KMZ dulu. Jadi mau ngecek benar nggak sih udah pas apa belum. Kita file sama kayak tadi file. Export vektor data
Nah, file extensionnya Google Earth kan KMZ ya. Jadi KMZ. Sini juga oke. Enggak. Rekornya. Kami bisa. Nah, namanya apalah bebas buat ngecek aja. Apalah bebas. Apalah gitu bebas. Apalah bebas. Iya. Bisa. Kenapa sih? Ini ditutup dulu bisa. Maka Google-nya ini boleh di checklist atau dihapus. So, buka file yang tadi. Berarti tadi namanya apa? RBS. Rage. Lu. Widih. Biasa aja. Cek aja, matching nggak jalannya sama itu dulu. Pokoknya kalau misalkan di luar boundary kita, itu abaikan aja biar nggak matching nggak apa-apa. Yang penting yang di dalam boundary kita cek dulu. Kalau misalkan masih ya mepet dikit kayak gini kan, ini kan salah ini. Maksudnya belum terlalu ini nggak apa-apa lah. Kalau misalkan jauh, ulang lagi prosesnya sampai pendekatan. Akhirnya jadian. Kasih mana Bekasi? Hasil penelitiannya. Pendekatan jadian. Ini versi Jadi. paketnya. Satu dong. Enggak usah lu pindahin dulu. Ini nih. Udah habis. Satu dong, Ger. Tolong Ger gua, Ger. Satu dong. Udah banyak. Mas Adit belum. Burungnya belum. Ini dan lu. Udah masih juga. Udah. Udah nih. Ini gimana nih? Udah jam 8:30 baru sampai sini. Panjang soalnya prosesnya. Nanti sambil dilihat yang catatan katanya di fotokopi. Oh, gini aja mas. Yang tutorialnya. Video. Agak siap. Enggak bisa diinstal lagi, diinstal dulu. Oh enggak, minta apa? Camtasia apa sih namanya? Camtasia. Udah kalau saya Camtasia. Iya, kan.